Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Senang sekali sore ini ada gue Herjuno Syaputra seperti biasa di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Senang sekali sore ini kita ketemu lagi ya. Seperti biasa kalau tiap harinya ada podcast Aksi Nyata dan kalau hari ini ada Juno. Gue harap semuanya apapun yang sedang dikerjakan semoga lancar, semoga sehat, dan juga semoga semangatnya tetap membara. Walaupun ini udah jam 4 sore, karena sebentar lagi biasanya kita udah kelar kerjaan, mau pulang ke rumah atau sekolah. Mungkin udah tone down sedikit dengan tugas-tugasnya. Semoga teman-teman semuanya makin bisa berkembang, bermanfaat setiap harinya. Nah, seperti biasa di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia ini, gue akan berbincang dengan banyak narasumber setiap harinya dengan tema yang berbeda dan tentunya dengan insight yang berbeda. Dan kita nantinya juga banyak sekali teman-teman yang ingin mungkin menyaksikan ini bisa saksikan di banyak platform yang kita punya. Ada Instagram, ada juga Twitter, ada TikTok, ada Facebook ya Partai Perindo, RCTI Plus, Okezone, Sindo News, news.id, YouTube-nya Partai Perindo, dan tentunya website-nya Partai Perindo. Tinggal dipilih mau nonton yang mana. Oke, next. Gue juga punya voucher. Ini ada beberapa e-voucher untuk teman-teman yang hari ini menyaksikan. Syaratnya gampang, tinggal follow Partai Perindo @Partai Perindo. Nanti ada voucher masing-masing Rp100.000 untuk teman-teman yang nonton the whole show. Gampang sekali, tinggal nonton terus bikin quote atau 2-3 kalimat yang relate sama obrolan kita hari ini ya. Dan nantinya akan kita umumkan pemenangnya di Instagram Partai Perindo. Nah, tema kita sore hari ini menarik sekali ya. Mungkin sebagian orang sudah pernah menjalaninya, atau mungkin dari kita belum pernah sama sekali menjalani prosedur ini. Tapi setelah yang gue baca, ini penting sekali untuk kita melakukan prosedur yang nanti akan kita bahas, karena kita akan tahu bagaimana kesehatan kita, antisipasi penyakit kita. Karena somehow ada beberapa penyakit yang memang tidak terdeteksi, gejalanya mungkin belum kelihatan terlalu begitu seperti itu ya. Jadi memang prosedur medical check up. Nah, ini yang akan kita bahas, peduli kesehatan sejak dini dengan medical check up. Kak, kita kan masih muda, Kak. Ngapain medical check up? It's a very good question. Kalau ditanya kenapa masih muda harus medical check up? Wah, karena penyakit tuh nggak kenal usia, guys. Dan juga kalau kita ngelihat ya memang yang gue baca ya bahwa bagusnya sekali setahun, terus untuk orang yang usianya 50 tahun ke atas seperti itu. Tapi menurut gue kalau sedini mungkin mampu, kita punya tadi ya mungkin uangnya daripada untuk yang lain, medical check up I think salah satu hal yang harus kita butuhkan sebagai anak muda ya. Nah, membahas mengenai pentingnya medical check up sejak dini ini, saya akan berbincang dengan dokter, namanya menarik sekali. Ada inisialnya KD, tadi aku berbincang. Selamat sore Dokter KD. Sore Mas Juno. Hai. Ini KD stands for Komala Dewi. Yes. Oke. Bukan bisa nyanyi, Dok? Bisa. Bisa. Tapi jangan didengar. Jangan didengar. Oh gitu ya. Bisa. Kenapa kalau didengar? Nanti takut malah disuruh nyanyi terus pusing nanti Iya, Mas benar. Junonya. Ini ada Dokter Komala Dewi, aku panggilnya Dokter KD, Dokter Komala, Dokter Dewi, semuanya itu Boleh. panggilan ya, Dok ya? Iya. Oke. Kalau panggilan sayang apa, Dok? KD. Oh, KD itu panggilan sayang. Apa Ayang aja sekarang lagi musim nih. Ayang. Jangan, Dok. Iya. Nanti banyak yang marah kan. Kalau Iya. aku sih nggak ada yang marah sih, Dok. Oh, Mungkin gitu. dokter kali ya. Baik. Nah, Dokter Komala Dewi ini adalah Ketua Kartini Perindo Jakarta Utara, sekaligus pemilik laboratorium Cahaya. Bener ya bacanya? Cahaya. Cahaya. Apa artinya? Cahaya aja, cahaya kan cahaya itu di Islam kan nur ya. Jadi kayaknya Oke, cahaya gitu. Oh, cahaya itu. Oke, good. Dok, terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kesibukannya apa sekarang lately? Kesibukan sekarang masih mengurus usaha, Baik. usaha tetap di bidang kesehatan, terus ikut beberapa organisasi sosial sementara itu. Itu maaf ya, Dok, ada bunyi-bunyi. Itu poin, Dok. Oh gitu. Iya, tiap dokter. Oh, Bukan Dok main game kali ya, Dok. Oke. Tapi nggak apa-apa ya, teman-teman, maaf ya. Nah, Dok, jadi kesibukan yang ngurusin usaha, terus apa lagi? Politik ya sekarang ya? ya sekarang saya lagi terjun di politik.
di Perindo. Di Perindo. Ini kan dokter dan parpol ya, dan politik. Ini two different things yang kalau aku sih jarang sih nemuin yang dokter tapi juga berpolitik. Kalau dokter sendiri alasannya dulu kenapa? Saya sih kalau untuk ke politik pastinya itu sama ya, sama seperti yang lain gitu ya. Kita pengen punya apa, pengen didengar gitu kan. Ya aspirasi yang bisa saya keluarkan ya saya masuk terjun ke politik gitu supaya aspirasi kita bisa keluar gitu. Nah, kalau profesinya sebagai dokter ini kan profesi yang kalau di mata aku sih luar biasa ya. Background yang menurut aku bisa menjadi kebanggaan lah seperti itu, menjadi seorang dokter. Even my mom dulu, kenapa kamu tidak menjadi dokter? Nah, gitu. Karena beberapa saudara juga ada dokter. Gitu. So, kalau dari dokter sendiri, bukannya jadi dokter tuh udahlah gitu. Udah cukup dari banyak hal. Kenapa berpikir bahwa ya tadi berani gitu mengambil keputusan ke politik? Kalau saya sih ngelihatnya nggak setuju ya kalau misalkan beda gitu ya. Sebenarnya dokter ke politik tuh ujungnya menurut saya sama untuk sosial gitu ya. Karena kita terbiasa di dokter itu kan menolong. Betul. Menolong itu nggak mesti kayak musuh atau apa, itu pasti kita tolong. Begitu juga mungkin kalau di politik sedikit berbeda tapi ujungnya untuk kebaikan juga gitu. Ada sosok yang inspirasi dokter atau sesuatu yang membuat dokter akhirnya ngerasa ya nggak apa-apa saya coba, atau dorongan? Sebenarnya kalau sosok saya baru ya saya baca nanya-nanya gitu ya kenapa saya masuk ke Perindo juga kan karena saya ngelihat dari sosok Ibu Lili gitu ya. Ibu Lili itu kalau saya ngelihat sih cantik itu udah pasti ya, insya Allah luar dalam gitu ya, yang orangnya kalem, hayo tapi semangatnya ada gitu ya. Kok kita yang ini nggak bisa ya gitu mau ikut gitu, makanya mau nyoba gitu. Ya, apalagi yang masih tadi punya kemampuan, masih muda ya dok ya. Kalau ilmunya bisa buat lebih banyak lagi tetap orang. Dipakai kok. Di sini tetap dipakai, nggak ada ilmu yang kedokteran walaupun di politik nggak dipakai, itu tetap terpakai. Nah, that's a good point. Jadi walaupun kita tadi backgroundnya apapun ya dok ya, sebenarnya into politik bisa ya. Bisa. Menurut saya iya, bisa. Even sesuatu yang kayak dokter ya. Bisa. Ya orang kan. Mas Juno juga bisa. Saya sudah. Udah. Berpolitik di rumah aja, di dalam rumah. Oke, dok. Kalau bicara mengenai tadi dokter, pengusaha, terus punya usaha, dokter juga dan politik. Pertanyaan saya sebelum kita ke tema medical check up nih ya. Dokter happy dengan semua itu? Happy. Saya kalau nggak happy nggak saya jalanin. Sedikit ada nggak happy, sedikit saya ada merasa nggak nyaman, pasti saya orangnya langsung bertanya, ini kenapa, nggak pernah saya simpan gitu loh Mas Juno. Jadi saya harus dapat jawabannya cepat gitu. So that's why dokter ngerjain ini dan happy dan terus lanjut. Insya Allah maju. Itu jawaban yang luar biasa. Karena pertanyaan saya sebenarnya trivia ya, happy nggak? Tapi ya tadi kalau kita ngejalanin sesuatu yang happy, sebenarnya kita sudah sering dengerin ya dok ya, bahwa kalau kita ngejalanin sesuatu happy tuh nggak kayak bekerja ya, malah kayak kita hobi gitu kan. Dan passionnya dokter nih luar biasa di bidang medical dan juga politik. Pokoknya selamat untuk apapun yang dikerjakan nantinya dok ya, semoga berhasil ya. Kalau di rumah sakit ngebantu orang yang tadi yang sakit terluka, kalau di politik kita membantu aspirasi semuanya bangsa yang terluka. Insya Allah. Insya Allah terobati. Asik. Sama-sama mengobati kan. Kalau rasa sayang dok bisa diobati juga? Bisa. Oke, dokter Kade. Iya. Pertanyaan saya ya dok. Tadi kita bicara mengenai medical check up. Tapi sebelum kita ke medical check up, kalau dokter ngelihat nih anak-anak sekarang ya, khususnya anak-anak muda, setelah pandemi sekarang kita ya on the way to endemi katanya ya, hopefully. Kebebasan memang mulai terasa ya, sedikit banyak mulai terasa. Nggak pakai masker kan? Iya, kehidupan kita. Nah, dokter ngelihat bagaimana kesadaran tentang kesehatan di anak-anak muda, generasi muda sekarang, seperti apa? Kalau saya secara pribadi nih ya, secara pribadi kalau ngelihat kesadaran masih sangat minim sekali. Kalau nggak dipaksa nggak jalan, kalau nggak disuruh nggak jalan. Benar. Merasanya seperti ini ya, gue sehat gitu kan, gue masih muda. Gue masih muda, gue nggak perlu, gue baik-baik aja gitu kan. Padahal
kita nggak tahu gitu kan. Kalau ke rumah sakit nunggu sakit. Aduh. Bahkan kalau udah parah baru dibawa ke rumah sakit. Bahkan suka nanya-nanya dulu ini yang akhirnya ketahuannya Betul. belakangan gitu. Jadi kalau menurut saya kesadarannya masih sangat minim. Mungkin karena inputnya kali ya. Iya, iya. Input knowledge juga kan itu Benar. penting juga ya gitu. Ini kaitannya dengan literasi di Dok. Karena makin banyak gini, kalau aku ya konsepnya makin orang tahu makin mengerti gitu Betul. kan. Nah, the thing is ketidaktahuan ini. Banyak anak-anak muda yang nggak tahu. Betul. Kenapa kita harus olahraga, kenapa harus Betul. makan sehat, kenapa jangan begadang, kenapa harus tidurnya cukup ya Dok ya. Kenapa nggak boleh konsumsi alkohol atau makan makanan yang berlemak. Nah, ini knowledge yang nggak semua orang punya Dok ya. Nah, Kadang kalau ya saya lihat ya, olahraga kan itu sebenarnya untuk kesehatan ya. banget. Kadang-kadang itu untuk Hmm. ini aja, untuk stylenya dia. Datang Buat konten Dok. betul konten, TikTok. datang ke tempat basket, cekrek, udah. Padahal atau habis olahraga, pola hidup sehatnya juga nggak terjalani dengan baik, makan terus yang banyak. Oke. Jadi nggak seimbang. Balik lagi ke knowledge tadi, Betul, betul. Mas Juno ya, input dari masukan dari keluarga mungkin kurang, dari teman atau kurang, atau saat dia melihat kayak misalkan video tontonan gitu ya, itu tidak terarah gitu loh. Jadi mungkin butuh pengarahan kali ya Iya. gitu. Dan juga kalau kita lihat Dok, anak-anak ya karena ngerasa masih muda, ngerasa gua nggak ada apa-apa nih Betul. penyakitnya. Akhirnya ya tadi seenaknya. Padahal dari muda pun sebenarnya kalau kita nggak fondasinya kuat, ya kasarnya banyak tuh yang meninggalnya muda ya Dok. Betul. Karena Jangan ya kita ya. Jangan Kita Dok. masih muda kan? Nanti Masih. iya nanti aku masih Jangan pokoknya. kasihan pacar-pacar Ya, jangan. Tuh kan ayang-ayangnya. iya, maksudnya kan Coba di iya, halusin dikit. mamaku ayangku. Iya, ayangku, Temen-temenku juga ayang embeb, ayangku. banyak lah pokoknya. Nah Dok, kalau kita lihat juga konsep anak muda, aku tuh sering banget baca berita bagaimana mereka begadang Yes. ya. Aduh, I've been there gitu ya. Aku pernah tidur jam 2, bangun jam berapa gitu karena ya tadi mungkin bukan belajar, kadang main game atau mungkin nonton TV. Sama yang aku rasain dampak negatifnya tuh luar biasa, dari mulai mental, badan gitu ya. Nah, dokter ngelihat anak sekarang itu gimana sih Dok, kalau ada yang nanya nih anak muda nih, kenapa nggak boleh begadang? Jawaban dokter kenapa? Ya untuk jaga kesehatan kan kita sebenarnya kayak untuk kesehatan udah ada ya takarannya ya. Semua harus sesuai porsinya. Oke. Makan sesuai porsinya, tidur sesuai porsinya, belajar sesuai porsinya. Kalau salah satu dikurangi, otomatis akan berdampak ke yang lainnya. Pasti Oke. itu akan berantai gitu. Jadi memang lakukan sesuai porsinya. Betul. Dan cukup ya Dok ya, tidak Cukup, berlebih, Tidak berlebih, kurang. tidak berkurang. Oke. Kelebihan tidur juga Nah, ntar benar. nggak bangun-bangun lagi. Nggak pernah olahraga soalnya, Iya, pola jangan, hidupnya coy. nggak sehat juga. Kelebihan tidur nggak bangun-bangun coy ya Dok. Oke. Iya. Dok. Ya. Oke, nah ini kesadaran yang harus di teman-teman punya bahwa ya selagi muda, kalau konsepnya nggak apa-apa, gue masih muda, gue masih ini kok sehat segala macem. Justru itu harus dibalik, masih muda justru kita yang harus makin sehat, karena kan ya kalau pengen berkarya ya harus sehat ya. Gimana kalian bisa berkarya kalau ya tidur aja Betul. nggak Betul. bangun. Oke, nah Dok, pertanyaan kita selanjutnya Yes. adalah medical check up. Gue masih muda, ngapain medical check up? Jawaban dokter. Iya, jawaban saya ya, medical check up itu udah pasti untuk mengetahui Oke. sebelum terjadi, sudah diantisipasi. Jadi kita emang harus tahu apa yang ada di dalam tubuh kita. Kadang kan kita nggak bisa ngelihat, Mas Juno Ya. juga nggak tahu ya. Ya. Maksudnya saya nggak tahu nih merokok atau tidak, paru-parunya bagaimana gitu kan, kita saya nggak tidak tahu. merokok, Dok. Betul, alhamdulillah. Ya. Benar ya tapi ya, Tanya, alhamdulillah. Dok. Oh iya, ntar saya tanya semua. Iya. Oke. Jadi untuk mengetahui sedari dini gitu ya, emang kesadaran benar-benar Mas Juno, lagi-lagi ke finansial ya, balik
saya punya uang segini ngapain digunain untuk ini, toh saya sehat-sehat Betul. aja gitu, untuk Betul. apa rugi kali, mendingan buat ini buat ini buat ini gitu ya. Emang saat ini kan untuk medical check up itu kan belum difasilitasi ya oleh pemerintah ya, Betul. kecuali untuk karyawan ya. Kalau karyawan kan udah dari corporate masing-masing gitu ya, jadi belum ada kita gitu. Cuman kan kalau untuk hanya tahu gitu ya, kita bisa ngelihat dari mana gitu loh Mas Juno, dari mana itu maksudnya kita bisa bertanya Oke. bertanya untuk melakukan kesehatannya itu bagaimana, dan kalau andai kata diperiksa nggak semua dari ujung kaki sampai ujung rambut, itu berbeda-beda. Oke. Maka itu konsultasilah ke dokter. Dokter juga kan pasti akan menanyakan apa sih kegiatan kita yang kita lakukan, apa aja nanti yang akan diperiksa, itu pasti akan dapat rekomendasi dari si dokter tersebut. Oke. Jadi untuk mengetahui sedari dini, jangan sampai sudah terjadi pengobatan yang Oke. pasti lebih mahal Betul. gitu. Kan lebih baik mencegah kan Betul, lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, mengobati. Dok, kalau yang aku baca juga bahwa medical check up sebenarnya ya 1 kali setahun. Iya, betul. Terus disarankan untuk yang 50 tahun ke atas. Betul. Tapi kata dokter tadi sedini mungkin. Betul. Sedini mungkin ini usia berapa yang Mungkin ini the ya. best age Iya. to start? Kalau saya mungkin dari masa mulai kita dewasa ya. Dewasa itu lulus SMA lah ya. Tapi kan itu pemeriksaannya beda-beda Mas Juno. Jadi kayak misalkan kalau sekarang ini mau masuk kerja pun udah ada pemeriksaannya Oke. gitu kan. Terus kalau misalkan sedari dini anak-anak mungkin kayak medical check up untuk gigi gitu, itu kan per 6 bulan kita harus Oke, lihat gitu oke. ya. Anak-anak itu udah, kalau itu dari sedari dini ya, anak-anak umur balita juga udah bisa ya. Terus telinga, hidung itu kan semua harus dicek, itu 6 bulan, nggak 1 tahun itu sih Mas Juno Oke. gitu. Jadi pemeriksaannya dicek tidak semua. Jadi itu rekomendasi dari dokter gitu. Nah, berarti sedini mungkin lah ya. Iya, Mau SMA juga bagus. Bisa dari Mas Juno, SMA. bisa Tapi dari gitu. pengalaman dokter banyak. Ada beberapa mungkin yang pasien Ada, yang ada beberapa, yang cuman memang mudah. rata-rata sih sekarang kalau untuk SMA tuh, untuk kalau masuk ya mungkin pergaulan bebas sekarang kan kita Aduh. marak ya. Jadi kayak narkoba apa. Jadi kalau mau masuk sekolah itu ya kita harus cek dulu gitu Betul. kan. Jadi untuk tahu nih si anak bagaimana. Kalau ada kata terjadi kan kita harus ngasih input yang baik, udah penanganan lebih dingin nih. Jadi kita tahu semua gitu Mas Juno. Jadi sebenarnya medical check up nggak nunggu harus usia berapa. Enggak, terus enggak. Oh, oke. Kan pilihannya beda-beda Mas Juno. Kalau udah 50 tahun ke atas yang Oke. diperiksa beda, untuk umur sekian beda gitu. Jadi enggak, bukan dari ujung sampai ujung gitu, enggak Oke. gitu. Baik, dan kalau kita lihat juga bahwa jadi alasan tadi yang kalau aku tanya di awal masih muda, ngapain uangnya buat medical check up, salah ya dok? Iya. Kalau saya balikin, ngapain dari muda udah ngerokok? Nah, Dengerin tuh ya. heeh. Ngapain dari muda udah begadang-begadang? dengerin tuh, ngapain dari muda Iya. ngabisin uang mamanya buat Iya. pacarnya. Oh, betul. Pengalaman pribadi kayaknya. Enggak dong. Tapi itu konsep yang harus kita bangun ya dok, bahwa anak muda memang harus smart gitu, harus Betul, pintar, harus bijaksana. Kadang Harus gini, bisa memilih Mas Juno. Pilih segalanya, pilih teman, pilih tempat aku pergaulan. setuju sih. Iya, semua harus, Em, kehidupan itu memilih kok. Ya, karena ya mungkin orang dengernya, oh, kok teman milih-milih. Ya milih-milih lah. Kalau temennya yang Betul. bawa yang negatif, Saya setuju. Jadi milih itu bukan kasta ya. Oke. Milih itu baik dan buruk gitu loh. Jadi kan milih, jadi Yoi. pikirannya beda ya. Yoi. Kalau milih-milih emang benar, berteman nggak boleh milih-milih, mau dia miskin, pejabat atau apa, itu benar nggak boleh milih-milih. Tapi kalau baik dan buruk itu kita harus milih. Oke. So you have the right to choose. ya. Toksik gak usah dideketin. Enggak dokter, pengalaman nih kayaknya. Ini sama-sama menyerang nih. Kalau aku nyerang ngomong pokoknya dokter deh kita deh. pengalaman, Juno. Oh, ini pengalaman. Iya. Tapi benar dok bahwa ya I mean kalau kita gaulnya sama mungkin misalnya yang baunya kopi, ya akan bau kopi juga ya. Betul. Nah, walaupun kita bukan kopi, Mm-mm. ya kita adalah apa? Vanilla. Suci gitu putih ya. Oke dok. Amin. Oke, nah dok, berarti medical check up penting sekali setahun. Memang sekali setahun atau sebenarnya bisa nggak harus sekali setahun? Enggak sebenarnya? sih. Jadi kan kalau misalkan yang sekali setahun itu emang dari karyawan biasanya seperti itu ya Mas Juno. Emang itu juga kan udah ada diatur dalam perundang-undangan ya. Ya. Setiap corporate itu wajib untuk memedical check up kan karyawannya gitu. Cuman kalau misalkan untuk kita yang bukan karyawan,
mungkin setahun sekali itu berat gitu ya. Itu tadi saya balik lagi, konsultasilah gitu loh ke dokter gitu loh. Apakah saya sudah bisa, Dok? Emang kalau setahun sekali itu lebih baik gitu loh, lebih bagus gitu. Kita tahu gitu loh apa yang ada di dalam tubuh kita gitu. Semuanya kita ketahui gitu. So yang kata dokter tadi konsultasi Mm, berarti yang ketika kita konsultasi ini mm, kan ada diskusi ya. mm, mm. Jadi ketika pemeriksaan pun tidak semua yang Enggak, jadi masalah. enggak. Misalnya aku, oh ya Mm, dok, mm, saya ngerokok, mm, saya mm. misalnya tidurnya Kurang. kurang seperti itu dan kadang ngerasa pegel di sini gitu dan itu jadi Itu jadi bahan pertimbangan bahan nantinya. pertimbangan Oke. diskusi dua arah kan jadinya kan Oke. dokter kan jadi Mhm. tahu ya. Mhm. Pasti akan ditanya kesehariannya bagaimana, pola makannya bagaimana gitu. Baru Oke. itu nanti akan kita lihat apa yang akan kita periksa. Jadi kita istilahnya di awal ini diskusi ini kita Mm-mm. bicara riwayat ya, Yes. kesehatan akan seperti apa segala macam. Nah dok, kalau tadi kan sudah bicara bagaimana pentingnya medical check up. Kalau yang mungkin yang sudah kerja dari corporate ditanggung. Yes. Kalau yang mandiri dok, Mm. mahal nggak sih sebenarnya untuk medical check up ini? Atau tadi tergantung diskusinya Iya. ketika kita konsul sama dokter. Kalau cuman keluhannya itu ya nggak akan mahal medical check upnya. Mahal murah mungkin jawaban saya klise ya, relatif Oke. gitu ya, relatif gitu. Mhm. Kita balikan lagi, kalau sudah sampai ada apa-apa, jatuhnya kan lebih mahal ya Mas Juno ya. Mhm. Tadi yang seperti di awal, lebih baik mencegah daripada mengobati gitu Mhm. ya. Mungkin kalau pemeriksaannya menurut saya sih masih worth it ya Mas Juno, nggak sampai menguras-nguras gimana gitu, nggak. Dokter pun pasti akan tahu gitu loh, apa sih si pasien ini, si peserta ini yang akan kita periksa gitu. Nggak serta-merta dokter meriksa semuanya gitu, nggak gitu. Jadi menurut saya itu relatif lah Mas Juno. Oke, jadi relatif. Jadi dari semua obrolan kita bahwa dari awal tadi sampai sekarang dok, bahwa kesehatan tuh luar biasa ya pentingnya ya. Banget. Kalau ya namanya manusia nggak ada Iya. yang sempurna, ada aja mungkin missnya. Kita yang sehat aja bisa macam-macam ya. Apalagi yang Yang nggak sehat. nggak sehat, yang pola hidupnya. Dan tadi aku menarik dokter bilang ngerokok. Ini kan salah satu apa ya? I don't wanna say culture, tapi memang anak muda banget ya, Iya. ngerokok, minum. Cool katanya kalau ngerokok. Cool. Cool, cool cast. Iya. I don't know sih. Aku sih nggak ngerasa cool sih kalau ngerokok. Ya, aku cool kalau aku lagi main piano. Yes. Asik. Itu Iya. lebih bagus kan? Iya. Tapi kalau ya ini nih konsep yang salah dok. Nah kalau dokter lihat kan anak muda tuh nggak jauh-jauh dari rokok misalnya ya, keluhannya ya, terus begadang, makan nggak sehat. Apalagi sih dok yang sering dokter temuin di perjalanan karir dokter, bahwa anak muda tuh problemnya apa selain those things, atau apa lagi? Kurang minum. Kurang minum bisa itu loh sekarang Air yang putih lagi marak maksudnya ya. tuh. Apa itu? Sesama jenis. Oke. Sekarang kan lagi itu banget ya. Kalau saya malah kalau hubungan seperti itu perlu input tuh dari mulai SD. Perlu input dari istri. Dari sekolahnya ya. Jadi perlu pengetahuan, menurut saya itu udah harus. Jadi ini kaitannya dengan ini ya, seks bebas ya. Betul. Oke. Gitu ya kan sekarang bebas nih Mas Juno. Handphone apa, anak kecil bisa ngelihat Exactly. apapun dimanapun gitu loh. Orang tua nggak mungkin handphone anaknya di sebelah terus ya. Yeah. Kalau anak udah pengen pasti dia akan cari cara gitu ya. Tapi kalau kita dapat masukan, siraman rohani, masukan dari orang tua, dari guru atau itu Oke. Nah, mungkin bisa kalau lebih baik. dari omongan dokternya berarti kesehatan kita secara fisik itu dipengaruhi juga sama spiritual ya. Yes, kalau saya itu Mas Jono, Oke. itu udah pasti ya. Takut dia akan Tuhan, insya Allah takut untuk melakukan yang nggak baik-baik. Asik. Jadi takut sama Allah ya, takut sama Tuhan. Betul. Insya Allah dia juga tahu Betul. bagaimana tadi fisiknya harus Betul. seperti apa. Karena Nabi pun sebenarnya mengajarkan hal-hal yang sederhana, simple, Betul. nggak Sederhana dia mah tahu. berat. Iya. Ikutin aja udah. Itu tuh junjungan kita yang nomor Iya. satu ya dok ya. Iya. Dan sebenarnya sudah lengkap gitu ya, nggak ada ya, macam-macam. Nah ini kitanya aja yang kadang. Iya, kitanya. Pokoknya kita deh pokoknya. Pokoknya kita. Jadi itu ya teman-teman itu yang harus kita pahami. Udah deh kalau ngerokok, please
you better stop ya Mm-mm. sekarang, karena ya kalau udah nyoba sekarang pun atau segala macam mau Itu berhenti. Mas Juno, coba-coba. Hmm. Kadang-kadang mau coba-coba, ngelihat Hmm. temennya coba lama-lama ketergantungan. Hmm. Terus baru Oke. dikatain keren dikit, terus ngerokok. Mhm. Padahal uangnya dari mamanya. Betul, Hah? coba kerja dulu. Hah? Kamu nggak kerja tapi Mama. uangnya dari mamanya beli rokok ya, nggak Mama. boleh ya. Curhat Iya, bukan. curhat. Oh, enggak, aku Bukan. nggak ngerokok. Bukan pengalaman pribadi Mas Juno, bukan. Bukan. Baik dok. Nah itu ya tadi itu teman-teman ya. Pokoknya kalau bisa jangan ngerokok. Jangan. Tidur yang cukup Betul. ya. Jangan begadang. Betul. Kalaupun bergadang ya untuk ada perlunya ya. Nah, seperti kata Bang. Roma. Oh, betul. Iya benar. Kalau ada perlu bikin tugas, Betul. apalagi tuh misalnya Iya. mau Tapi jemput ke kan tetap bandara Mas tengah Juno, malam. tetap kan Nah. ada pola teraturnya kan. Hmm. Jemput malam ya kita bisa tidur siang Shift apa. malam, tugas Betul. malam. Jadi Nah, itu kan dokter juga sempat iya. jaga-jaga. Betul, saya sempat jaga dari Yang- jadi dokter 24 jam Yang pernah. tidurnya I know well. Jadi memang ada fasenya dokter harus tidur Betul. tidur subuh Betul. segala macam. Jadi sebenarnya tadi konsep-konsep itu literasi ya, bahasa ilmiahnya tuh pengetahuan kita terkait kesehatan itu yang penting sekali, dan itu yang bikin fondasi buat gini deh. Yang decide hidup kita tuh diri kita sendiri ya, kalau gue ya. Apapun yang kita punya itu tuh keputusan pribadi. Jadi kalau kita ininya udah penuh banyak sekali dengan informasi, istilahnya kaya di sini, kita akan makin wise gitu ngelihat, iya ini nih nggak bagus sih buat gue, ngapa gue lakuin ya, walaupun sekitar kita beda sama Iya. kita. So jadi perbanyak literasi, perbanyak ilmu ya dok. Itu Betul. yang akhirnya bikin kita Knowledge-nya jadi manusia ditambah yang, terus ya. iya, bijaksana. Betul. Oke. Aduh. Kenapa kita Kayaknya jadi begini dok? Enggak ngobrolnya? tahu Iya, kayaknya lanjut ya, hari Dok. ini ada Oke. apa nih dengan Mas Juno nih. Dok, kalau ini pertanyaan selanjutnya itu terkait COVID nih. Ada vaksin dosis 1, dosis 2, booster ya, Booster, dosis 3 ini. Kalau dokter lihat sendiri, apakah ini juga ya saya yakin vaksin bagus ya untuk kita ya, untuk mencegah COVID segala macam. Bagus. Apakah ini ada kaitannya juga dengan imunitas kita sebagai manusia dari hal-hal lain dok? Seperti itu. Ada ya, ada. Jadi kalau misalkan itu kan yang diserang kan daya tahan tubuh. Betul, Ya, imunitas. imunitas kita gitu. Kalau misalkan kita vaksin itu kan otomatis mengenalkan virus itu ke dalam tubuh kita gitu ya. Vaksin itu kan virus ya, virus yang dimatikan dikenalkan ke dalam tubuh kita. Itu udah pasti Mas Juno dapat meningkatkan gitu imunitas kita gitu. Jadi sebenarnya Tapi bukan berarti divaksin udah divaksin jadi seenaknya Mas Juno gitu. Tetap jaga kesehatan gitu. ya benar, karena kalau aku lihat banyak ya, kemarin ada yang nggak percaya vaksin, ada yang Iya. nggak mau divaksin. Pusing Iya. saya juga itu. Sama ya, dok. Saya pusing. Juga yang memberitakan pun ya ampun, kenapa udah gratis ya. Betul. Padahal pemerintah tuh udah ngasih Iya. apa ya? Ngasih jalan yang baik jalan, gitu ya. Cuman kitanya gitu. Makan kadang-kadang udah nggak usah divaksin, tetap aja ada. Udah nggak usah. Ya, sekarang coba kalau kita nurut dari dulu. Iya. Mungkin kita udah bebas dari pandemi udah dari sebelum-sebelumnya. Jadi, Kita kan masih lagi-lagi dok, bandel. ya pengetahuan ya masyarakat kita harusnya tadi makin ini tugasnya kita anak muda yang ya kita kan mungkin in many ways sekarang taunya banyak, informasi di sekitar kita sangat gampang untuk kita serap, kita dapat ya dok. Nah ini tugas kita buat ngasih tahu ke yang lebih tua, ke yang lebih muda gitu, yang kadang ilmunya mungkin kurang lebih banyak gitu ya sama kita, jadi kayak ini vaksin tuh pentingnya ini segala macam. Nah ini yang aku rasain bahwa banyak yang kemarin tuh ketidaktahuan dan hoax yang Betul, hoaknya berlebihan. Saya kan petugas vaksin juga tuh selama 2 tahun Mas Juno, bahkan sampai sekarang. Alhamdulillah kemarin teman-teman saya gitu kan, saya kebetulan bergabung di Perkapju, itu perkumpulan alumni Jakarta Utara. Itu kemarin intens mengenai vaksin. Itu kita terhalang sama hoak-hoak gitu loh, terhalang sama hoak. Padahal kita tuh sampai keliling, kita sampai dapat rekor muri kemarin Mas Juno Rekor muri? untuk melakukan vaksin. Oh, oke. Gitu. Jadi Iya. dari kemarin kita 2 tahun kita keliling Jakarta Utara, alhamdulillah kita mendapat rekor Museum Dunia Indonesia untuk kegiatan vaksin. Cuman ya lagi-lagi setiap di lapangan
pasien kan aneh-aneh ya, ada yang marah, ada yang ini nggak perlu katanya ini begini, katanya ini begini. Ya itu karena hoaknya lebih kencang daripada ilmu pastinya. Oke, jadi memang ya COVID ya tadi ngajarin kita banyak hal dan lagi-lagi ya dok bahwa ketidaktahuan ya segala macam itu tuh kan jadi masalah untuk banyak orang, akhirnya mereka tidak paham dan termakan hoax, padahal tadi Betul. ya vaksin bagus sekali. Iya mas, ya sekarang coba udah pada bebas kan, nggak pakai masker, masa kita mau Benar. kayak dulu lagi Oke. gitu kan? Dok, kalau kita masih kaitannya dengan COVID dan medical check up, untuk teman-teman yang mungkin pernah terkena COVID nih ya mau itu yang sekali atau Yes. 2 kali, apakah disarankan untuk kita walaupun sudah sehat sekarang, Iya. melakukan medical check up ke depannya? Iya, tetap Mas Juno. Medical check up itu kan seperti saya bilang di awal, itu untuk mengetahui, dan itu kan 1 tahun ya Mas Juno ya. Misalnya udah pernah kena gitu ya, ya nggak apa-apa, kita cek lagi tahun depannya gitu. Jadi sebenarnya kalau Berkala Mas Juno. justru iya nggak kena COVID sebenarnya penting ya. Penting. Apalagi yang sudah Betul, pernah penting. kena COVID, karena pasti kita kan, aku nggak tahu ya dok, alhamdulillah belum pernah ya. Alhamdulillah. Ya, amit-amit ya. Tos kita. Tos. Tapi kan menurut aku ketika udah kena pasti ada sesuatu yang diserang kan. Ada sesuatu yang ya di tubuh kita mungkin yang nggak berjalan dengan baik. Baik. Apakah benar kayak gitu dok Betul, analisanya? betul. Karena Nah. kan bisa menyerang bagian tubuh yang lain, Mas Juno, gitu. Apalagi kalau yang pas berat ya. Kalau nggak divaksin, vaksin itu kan mengurangi resiko beratnya apabila terkena, gitu Betul. kan. Jadi kalau udah kena ya pasti kena penyakit yang lain gitu. Oke, jadi sebenarnya Memperberat penyakit ya, yang ada. jadi kaitannya dengan COVID, kalau teman-teman ya pernah kena COVID ya, justru medical check up walaupun sekarang udah sembuh, ini penting juga untuk kita tahu kondisi kita pasca itu. Iya. Jadi walaupun nggak kena COVID pun ya juga penting medical check up. Nah dok, sebagai ya kita bicara masih pengetahuan, ketika kita ingin melakukan medical check up, apa yang harus kita persiapkan ya tadi sebagai pasien? Apakah memang ada step khusus atau ada anjuran khusus kalau dari dokter sebelum kita melakukan medical check up? Biasa itu Mas Juno tadi, tidur yang cukup, keadaan diperbaiki kan. Medical check up itu kan biasanya untuk orang yang sehat ya. Orang yang sehat ya, jadi jaga kesehatan. Terus ketiga itu yang paling penting puasa Mas Juno, karena ada beberapa pemeriksaan. Ada puasanya betul, gitu, minimal 8 jam itu puasa. Udah itu aja, nggak perlu aneh-aneh. Jadi memang berarti dalam artian kalau kondisinya harus lagi fit ya. Lagi fit. Kalau lagi nggak enak badan jangan dulu. Lagi nggak enak badan kan kita lihat dulu ya, apakah dia lagi minum obat apa. Itu yang makanya saya bilang perlu konsultasi ke dokter gitu loh Mas Juno. Jadi memang kalau cuman ya flu atau nggak biasa nggak apa-apa apa-apa ya. Nggak apa-apa. Tapi memang disarankan kita lagi fit. Nah dok, dalam rangkaian tes itu sendiri ada yang saya pernah baca tuh ada tes fisik ya, ada urin, darah, even ada treadmill ya, atau seperti apa. Nah dokter ngelihat proses ini apa tadi, lagi-lagi kan nggak semuanya ya kita jalani, tergantung. Tapi yang umumnya kan seperti itu. Nah biasanya kalau yang lengkap itu kalau yang udah usia ya Mas Juno, kayak treadmill itu kan fungsi jantung apa ya. Kalau misalkan masih muda kayak masih 20 tahun biasa itu jarang Mas Juno. Kecuali dia ada mau masuk pekerjaan apa, militer atau apa, itu kan ada ya pemeriksaan itu juga gitu. Baik, berarti teman-teman yang ini yang mau masuk Top Gun Maverick nanti medical udah nonton? Belum. Aduh, ya. Udah mulai ya Tom Cruise ya? Udah dong. Mungkin kalau yang ya I don't know generasi yang Nah pulang dari sini lah nonton. Iya boleh dok. Boleh saya dibelikan 1 tiket lagi dok. Uang saya habis buat medical gitu. check up. Jangan dong. Enggak. Enggak. Tapi ini tadi buat yang mau tes segala macam. Jadi sebenarnya lagi-lagi ya medical check up itu kalau aku bilang memangkas biaya kesehatan masa depan. Jadi kalau kita sehat, mikirnya ke depannya Mas Juno, bener. Mikirnya kita ke depannya. Kalau sudah, mohon maaf, kalau misalkan sudah usia, sudah tua, ternyata penyakitnya banyak. Jeng 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 banyak banget. Tapi ada jeng 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 jeng. Tapi kalau misalkan udah kita kalau kita udah ketahui dari muda kan ya Mas Juno ya, kita udah jaga nih, jantung kita udah kita jaga, hati kita udah kita jaga, ginjal kita udah kita jaga, semuanya kita jaga, pola hidup sehat udah kita jalani. Insya Allah ya ke depannya baik-baik aja gitu. Nah bener nggak sih dok ketika kita medical check up ya tadi banyak penyakit yang belum kelihatan, belum bergejala, tapi sebenarnya udah ada.
Nah, di sini bisa terdeteksi biasanya. Tergantung Mas Juno, Nah. nggak mesti juga ya. Contoh, kalau misalkan contoh kita ambilnya hepatitis ya, hepatitis B gitu ya. Itu sebagian contoh aja ya Mas Juno ya. Kita nggak merasa apa-apa nih Mas Juno, sehat semua, nggak ada apa-apa. Tapi begitu kita cek, nggak taunya positif. Oke. Itu bisa terjadi gitu loh. Jadi kalau itulah fungsinya medical check up, mengetahui segala sesuatunya dari dini. Kalau andai kata udah positif ya kita konsultasi ke dokter, pasti akan diajarkan, diberitahu, dikasih obat bagaimana supaya penyakit ini tidak tambah parah gitu. Karena itu kan penyakit yang sampai saat ini belum ada obatnya ya, sampai saat ini belum ada obatnya, tapi bisa kita atur di sama si penderitanya gitu. Oke, jadi ini salah satu penting ya tadi, bahwa kita tahu Betul, walaupun tadi memang nggak bisa dihindari, Iya. tapi ada pengobatan Betul, sedini mungkin ya, Dok, jadi ya. kita harus jaganya ya dengan Karena apa yang mau dijaga kalau kita nggak tahu apa-apa gitu loh Mas Juno. Oke. Ya. Oke. Ah. Apa yang mau dijaga? Bukan jaga hati terus, dia main jaga hati aja. Bukan lagi. Kalau hatinya Mas Juno di sini, kalau hatinya kedokteran di sini, di situ. bawah. Beda Ya, ya, beda, tuh. hatinya Hati beda. bukan di sini kan, Dok. Kalau hati-hati beda lagi. gitu. Warning. Tuh, hati bukan di sini, dia di sini. Ya. Jangan sakiti hatiku. Jangan. Ya. Ini perut lapar. Oke. Dok, oke, hepatitis B tadi. Kemarin juga ada hepatitis misterius ya. Yes. Yes. Mm-mm. Gimana Udah tanggapan lagi dokter? kita lagi stres COVID Betul. ya Mas Juno ya, ditambah lagi ada hepatitis misterius, cuman itu pada anak ya. Di Indonesia kan juga udah masuk ya, udah ada beberapa ya, puluhan. Terakhir saya baca itu Mei itu Ya, yang kasus 16 ya, 16 atau DKI 17 saya ya. lupa ya, Mei itu kan sampai saat ini belum diketahui gejalanya, masih hipotesis ya, masih di Ya. investigasi Disebutnya ya. kan misterius Betul, kan. makanya disebutnya misterius. Cuman kan pemerintah kita juga kan tidak tutup mata. Makanya kan sudah ada dari Kemenkes 4 anjuran ya, kalau terjadi misalkan mual, muntah, diare, demam ringan, itu nggak boleh panik. Orang tua tuh jangan panik gitu ya, orang tua jangan panik ya, dibawa ke dokter, nanti kita lihat ke depannya gimana Oke, gitu. itu yang harus kita waspadai Betul. ya. Karena- Jangan tunggu itu lagi-lagi Mas Juno. Jangan udah ada gejala, itu kan gejalanya ringan Mas Juno. Mungkin kayak demam-demam biasa kan udah kasih obat penurun panas Ya, gitu ya. paracetamol Diare misalnya. gitu ya, udah kasih apa gitu. Jangan tunggu sampai berantakan dulu gitu loh. Kalau udah berantakan matanya kuning Mas Juno gitu ya, air seninya juga kuning Oke. pekat gitu ya. Itu yang bikin semuanya bikin ada kata-kata terlambat gitu ya. Ya. Cuman ya jangan tunggu sampai terjadi gitu aja. Jadi kalau ada gejala yang udah mulai Iya, ringan, langsung aja betul, dibawa betul. ke dokter atau Kadang-kadang ke kita vaskes. kurang info, nggak mungkin ya karena ke dokter. Mungkin kalau punya teman dokter enak gitu ya, ya rajin-rajin membaca gitu Iya. ya, tapi jangan yang hoak-hoak dibaca. Bener. Jangan gosip mulu ya Betul. dibaca ya. TikTok, Ya aduh. padahal saya suka loh main TikTok. Iya, aku juga sih diajak teman Iya, joget-joget. gitu. Iya, tapi- Itu ngilangin jenuh tahu. Iya, tapi ada porsinya dong. Iya betul, tadi kan segala sesuatu Bener. sesuai Nggak dengan apa-apa porsinya. Main TikTok nggak apa-apa, joget-joget, tapi kan ini Coba kalau Mas Juno di depan joget-joget, lah kita nggak mau lihat. Aneh itu namanya. Nggak sesuai ya porsinya. bener, jangan dong, Jangan. ya. Cukup di private aja, Yes. close friend aja. Mm-mm. Pengalaman dokter ya, Apa tuh? joget-joget ya. Iya, Sama teman-temannya kan. Teman-teman tapi Mas bener, Juno. bener. Heeh. Dok, Oi, oke, bukan pantun dok. Aku bukan. nanya dok, Cakep. kita bicara Kartini Perindo sedikit Yes. aja. Ini dokter sudah berapa lama jadi ya di Kartini Perindo? Saya baru Mas Juno, baru hitungan 1-2 bulan. 1-2 gitu. bulan. Sejauh ini apa yang dokter lihat dari Kartini Perindo, dan mungkin walaupun singkat ini baru-baru sekali, apa yang dikerjakan atau plan ke depannya seperti apa? Sebenarnya kalau di Kartini Perindo, saya kan kebetulan Jakarta Utara, Mas Juno, itu belum ada ya. Sekarang masih dalam tahap pemilihan, pengaturan gitu ya. Jadi belum ada aksi sosial yang kita perbuat. Jadi sekarang karena baru juga, saya kayak belum sebulan deh Mas Juno deh, Oke. masih baru banget gitu ya. Jadi masih dalam tahap pengaturannya lah Ya. gitu.
Baik, dan tapi kedepannya bakal ada banyak Oh hal, pasti Mas Dok, Juno, ya? pasti kita kan ada perekrutan dan lain-lain karena kan nggak sembarangan juga ya, kita kan cari yang bener-bener mau sama kita gitu loh. Baik. Mm-mm. Nah, terakhir juga dokter, pesan untuk sebenarnya dari awal sampai terakhir ini obrolan kita semua isinya pesan ya untuk anak-anak muda, untuk milenial, zilenials bahwa tadi jaga kesehatan, jangan ngerokok, jangan begadang, medical check up sedini mungkin kalau tadi memungkinkan ya, jangan ditunda-tunda. Ups. Kalau Tanda dari itu, tanda. tanda ini, aduh, Tanda, medical check up tanda. nih, jangan gitu dong dok. Takut. Oke dok, nggak perlu takut. Nggak Takut perlu, bener. santai. Gimana sih dokter? Dok, pesannya apa dok untuk teman-teman yang sekarang sedang menyaksikan? Untuk teman-teman semua, Hmm. lakukan segala sesuatu sesuai dengan porsinya. Oke. Jangan melakukan sesuatu yang di luar kemampuan kita, ya. Perbaiki diri, ingat Tuhan, insya Allah semuanya aman. Perbaiki diri, ingat Tuhan. Aduh, itu penting banget karena secara nggak langsung ya, generasi sekarang tuh luar biasa advance. Kadang ngerasa logikanya tuh wah gitu ya. There's something kadang yang dibalik logika yang kita nggak bisa kontrol ya. Betul, Itu adalah tadi kuasa Tuhan, Betul. hal-hal yang memang sifatnya mungkin merasa nggak gitu deh. Tapi lagi-lagi ya, ini penting bahwa ternyata dari obrolan tadi ya dok, bahwa dokter juga bilang di awal bahwa kesehatan fisik itu kaitan sama spiritualnya luar biasa. Iya. Jadi kalau insya Allah kalau spiritualnya baik, ibadahnya bagus, tahu juga makannya yang bagus, tidurnya yang bagus. Jadi ya perbaiki dua hal itu, insya Allah apapun cita-citanya bisa diwujudkan. Pasti bisa. Oke. Dokter makasih Yakin loh. dulu. Iya, atas tausiahnya. Oh iya, aduh ustazah. Bukan ya dokter, Bukan. salah kita. Tapi obrolan kita tadi memang berkaitan bagaimana kita Iya. menghadapi pandemi, hidup, Yes. kesehatan, dan juga bagaimana kita menjadi manusia sebaik mungkin. Dan berkaitan dengan Partai Perindo, campaign aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Ini bagus banget value-nya ya, dalam segala hal, dalam segala bidang. Sangat bisa diterapkan tadi, produktif, harus solutif, bukan jadi masalah tapi memberi solusi modern. Nah, ini penting banget, tapi juga berintegritas dan peduli dan turun tangan, luar biasa values-nya. Nah, Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia Sejahtera melalui konvensi rakyat, yaitu program penjaringan secara daring bagi warga negara Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif di semua tingkatan DPRD kabupaten kota, provinsi, dan RI. Dan untuk mendaftar caranya gampang banget, tinggal ke konvensirakyat.com atau untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa mengunjungi website di partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Dan untuk teman-teman yang sudah memberikan quotes, nanti kita umumkan pemenangnya di minggu depan di Instagramnya Partai Perindo. Tapi jangan lupa untuk follow terlebih dahulu @Partai Perindo. Dan juga terima kasih Dokter Kade Komala Yes, Mas Dewi. Juno. Sukses Sama-sama, ya, amin. Terima dengan, kasih. kliniknya, rumah sakitnya, Terima dan kasih. usahanya segala macam. Semoga makin banyak Amin. yang kita bisa bantu ya dok ya. Amin. Karena Terima kasih. kesehatan itu fundamental sekali. Yes. Hal yang sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa. Dan juga terima kasih untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Herjuno Syaputra, salam aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh